Begini, bukan terpesona pada label Habibnya, tapi saya lebih terpesona pada ilmu agamanya. Di mata saya pribadi, seorang Habib itu kan ilmu agamanya pasti tinggi. Dan saya memiliki keyakinan orang yang ilmu agamanya baik, dia pasti akan bisa memuliakan seorang istri. Dan insya Allah dia akan bisa adil atau mendekati adil dalam berpoligami. Tapi ternyata karena saya kurang terlalu mengenal karakternya, sifatnya, ternyata setelah dipelajari lebih jauh, dia tidak paham ilmu agama. Casingnya saja, pencitraan saja. Setelah saya pelajari sebagai seorang istri dari tahun ke tahun, oh dia tidak paham ilmu agama. Dia hanya menggunakan agama sebagai casing saja. Jadi untuk pencitraan. Tapi di satu sisi saya mengambil hikmah yang sangat banyak dan juga mengambil pelajaran atas apa yang sudah saya alami. Waktu Republik kita akan menggelarkan proklamasi tanggal 17 Agustus yang bertepatan bulan Ramadan puasa, Bung Karno datang kepada Al-Habib Ali, minta advis, minta nasihat, minta petunjuk bersama Muhammad Husni Tamrin pada saat itu. Ini antum biar tahu bahwa Habib Ali ini beliau pejuang Republik tetapi tidak menonjolkan diri. Dia di belakang layar. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhatta, Rajiman Wedio-Diningrat kembali ke Indonesia. Kemudian golongan muda yang diwakili Sultan Syahrir mendesak golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Masih di hari yang sama, golongan muda kembali mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Insinyur Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI terlebih dahulu. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Muhatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang. Penculikan ini dilakukan hanya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh pihak Jepang dalam pengambilan keputusan. Kemudian Soekarno dan Hatta dipaksa golongan muda segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Di hari yang sama malam harinya, Soekarno dan Muhatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari malam hingga pagi, Soekarno dan Muhatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana akhirnya naskah proklamasi disetujui bersama dan diketik oleh Sayuti Meli. Pada sekitar jam 10 pagi, diwakili oleh Soekarno dan Muhatta, mereka membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang sekaligus menandakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang.